Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Masya Allah tadi pagi jumpa dengan teman lama yang sangat akrab sekali dari Madura. Beliau kakak kelas di Universitas Ummul Qura. Jadi selesai dari Husnul Khatimah, tadinya harus siap-siap untuk segera, tapi begitu ada kawan sedang ada di jalan apa tuh ya Kak, di Cinere di sana, Kalimaya, ya saya kumpul di sana, nggak terasa kalau ngobrol-ngobrol luar biasa. Jadi itu adalah guru kami yang waktu saya baru masuk beliau baru program S2, iya. Dan alhamdulillah saya selesai S1, S2-nya belum selesai beliau, iya. Akhirnya ya, akhirnya sudah selesai juga. Kenapa? Orangnya luar biasa, baik, santai, malah S2 yang di luar Ummul Qura selesai. Beliau sambil di Ummul Qura sambil di Pakistan. S2 Pakistan sudah selesai, yang di Ummul Qura masih belum selesai. S2 di Mesirnya sudah selesai, yang di Ummul Qura belum selesai. Jadi S2-nya itu banyak sekali beliau ini. Jadi tadi jumpa, Masya Allah luar biasa, bahagia sekali hari ini rasanya jumpa sahabat lama dan disempurnakan lagi bahagia jumpa dengan ayahanda bunda ahli surga di sini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tidak ada yang paling nikmat kecuali nanti di surga. Allahu Akbar, suami istri berkumpul sama-sama. Kalau istrinya lebih tinggi derajatnya dari suaminya di surga, insya Allah suaminya akan ikut istrinya yang lebih tinggi derajatnya. Kalau suaminya lebih tinggi derajatnya daripada istrinya, insya Allah istrinya yang akan ikut suaminya di surga lebih tinggi. Subhanallah. Tapi lebih baik lagi, punten-punten dua-duanya derajatnya tinggi. Kenapa demikian? Karena yang paling tinggi surganya itu adalah yang banyak mengunjungi orang-orang yang di bawahnya. Jadi kalau seandainya nanti ibu bapak di sorga kangen sama Rasulullah, bukan ibu bapak yang datang ke Rasulullah, tapi siapa? Rasulullah yang turun ke kita. Masya Allah. Kangen kepada Abu Bakar, bukan kita langsung datang ke tempatnya Abu Bakar, justru Abu Bakar yang akan datang menghampiri kita. Kenapa demikian? Karena di sorga ini apapun yang kita lihat itu milik kita. Jangan sampai kalau misalnya apapun yang kita lihat milik kita, nah kalau kita berkunjung kepada surga yang lebih tinggi, milik siapa itu? Milik orang. Terus kalau kita mau dengan surga yang lebih tinggi, padahal kita bukan milik itu atau itu bikin milik kita, punten, jangan-jangan begitu kita berkunjung ke surganya Rasulullah kita nggak mau balik lagi. Kenapa? Enakan di sini. Jadi justru yang paling tinggi akan turun untuk menghampiri di bawahnya, dan yang di bawah akan datang untuk menghampiri yang di bawahnya lagi. Itu adalah ataupun apa namanya tempat sorga yang akan kita duduki nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari satu ayat saja. Kenapa? Karena banyak sekali daripada majelis ataupun jamaah daripada pasutri di Rumil ini dengan menyebutkan ada mungkin lebih daripada 7 atau 6 orang dengan mengatakan apa sih ayat kursi? Memang pentingnya buat keluarga ayat kursi ya. Ayat kursi, subhanallah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai muqaddimahnya daripada ayat kursi ini. Hafal nggak ayat kursi ini? Hafal, insya Allah. Surah apa adanya? Di surah Al-Baqarah. Ayat keberapa ayat kursi? 255. Masya Allah. Punten saya sampaikan. Turunnya ayat kursi ini malam hari. Satu ayat ini turunnya pada malam hari. Dan saat turunnya ayat kursi ini,
beberapa kalau boleh dalam diungkapkan untuk lebih mudah, saat turunnya ayat kursi ini, setan iblis terpental-pental karena dengan goncangan untuk ke dalam mereka atau ke dalam jiwanya, ke dalam iblis itu sendiri, setan itu sendiri. Begitu turun ayat kursi itu gonjang-ganjing sekali. Maka punten, dalam beberapa riwayat, siapapun, salah satu dari keutamaan, siapapun yang membaca ayat kursi, siapapun yang baca ayat kursi, subhanallah, sebelum tidurnya, maka pastikan selama tidur itu orang ini tidak akan pernah dijamah ataupun mendapatkan musibah secara lahir batin ketika orang itu membaca ayat kursi sebelum tidurnya. Sampai Allah akan lindungi orang tersebut, kasurnya dilindungi, masya Allah, rumahnya dilindungi, bahkan tetangga daripada dia yang membaca ayat kursi dilindunginya. Misalnya ibu baca ayat kursi, bapak baca ayat kursi, bukan hanya ibu dan bapak saja yang aman, tapi tetangga ibu dan bapak pun akan terbawa aman karena ibu bapak membaca ayat kursi sebelum tidur. Penting sekali. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah melupakan, meninggalkan sebelum tidur membaca ayat kursi. Pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah meninggalkan ayat kursi selesai habis sholat. Kulla duburi sholat, dalam hadisnya, selesai sholat baca ayat kursi, selesai sholat baca ayat kursi. Kenapa? Rasulullah mengatakan, tidak ada yang menghalangi antara dirinya. Gini, punten hadisnya, man qara'a ayatul kursi kulla duburi sholat, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, baca ayat kursi setelah selesai sholat, iya, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan sorga kecuali kematian. Berarti itu kalau sudah mati ya sorga. Saking indahnya ayat kursi ini. Siapa yang membaca ayat kursi selesai habis sholat, maka punten, tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan sorga kecuali apa? Illal maut, kecuali mati. Itu keutamaan. Keutamaan lain, siapa yang membaca ayat kursi setelah habis sholat, Allah yang akan mengatur kepada orang tersebut ketika akan dicabut nyawanya. Subhanallah. Jadi nyawanya itu ketika akan dicabut, Allah yang turun langsung memberikan instruksi kepada malaikat, beginikan. Jadi cara mencabut nyawa, subhanallah, yang menginstruksikannya adalah Allah ketika kepada orang yang selalu membaca ayat kursi selesai habis sholat. Jadi usahakan selesai sholat, setelah istighfar, setelah apa, yang penting diakhiri dengan selesai sholat itu, mau zikir dulu, mau doa dulu, tolong bawakan ajak ayat kursi setiap habis sholat. Kulla duburi sholat, masya Allah. Setiap habis sholat baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan selanjutnya. Dan ibu bapak akan lebih kagum nanti ketika melihat maknanya dan artinya apa sih ayat kursi ini. Karena apa? Insya Allah karena sudah hafal, hanya tinggal kita petik satu dan persatu. Keutamaan lain, subhanallah, kenapa ayat kursi ini sebegitu dahsyatnya, sebegitu hebatnya, sampai setan pergi, sampai dalam Al-Quran mengatakan sepertiga Quran, sebagian riwayat seperempat Quran tentang ayat kursi. Jadi bukan hanya Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas itu berapa ininya Quran? Sepertiganya Quran. Ternyata ayat kursi juga sepertiga Quran. Subhanallah. Iya, beberapa surah ayat kursi ini sepertiga Quran. Jadi kalau saya 3 kali baca ayat kursi, secara pahalanya bisa dijadikan kita ini sudah apa? Khatam membaca Al-Quran dari secara pahala. Subhanallah. Saya lanjutkan, pegang baik-baik. Kenapa begitu dahsyat? Karena dalam ayat kursi ini, subhanallah, disampaikan dengan mengatakan summiya ayatul kursi. Kenapa dikatakan ayat kursi? Kursi ini lambang daripada kekuasaan. Kursi ini lambang daripada kekuasaan. Makanya berebutan kursi berarti artinya apa? Berebutan kekuasaan. Kursi ini lambang daripada kekuasaan. Pegang baik-baik. Dan ketika disebut ayat kursi, ayat yang berkaitan dengan kekuasaan, kata-kata pertamanya dalam ayat kursi apa coba? Allahu. Ya kan? Allahu. Akhir daripada ayat kursi apa coba? Coba renungkan. Akhir daripada ayat kursinya apa? Ayo. Wahwal.
Aliyul Azim. Allah Al-Aliyul Azim. Subhanallah. Jadi Allah ingin menegaskan dengan menyebutkan ini namanya ayat kursi. Rasulullah mengatakannya. Kenapa? Karena ini adalah ayat tentang kekuasaan. Siapa yang berkuasa? Allah. Allah yang mana? Yang di ujungnya itu Al-Aliyul Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Subhanallah. Ketika diterangkan siapa itu Allah dan bagaimana, ketika dikatakan, kenapa dikatakan ayat kursi? Ayat kursi ini adalah ayat kekuasaan. Kenapa? Karena kursi ini identik dengan kekuasaan. Maka ayat kursi diawali dengan kata-kata Allah dan diakhiri dengan kata-kata Al-Aliyul Azim. Selanjutnya, ayat kursi disebut juga dengan mengatakan subhanallah sayyidatu ayat. Jadi tuannya ayat. Jadi tuannya ayat. Jadi kan ada kalau dalam Al-Quran itu Al-Fatihah Ummul Quran, gitu kan? Al-Baqarah itu adalah payung Al-Quran yang memayunginya. Selanjutnya Yasin itu jantung Quran. Pernah dengar itu kan bahasa ini? Ar-Rahman Arsyul Quran, pengantennya Quran, Arusyul Quran, begitu. Makanya biasanya kalau ada orang menikah biasanya ada kumpul-kumpul baca surah apa itu? Ar-Rahman, iya. Karena itu boleh dikatakan pengantinnya Quran orang-orang, iya. Lalu menyatakan jadi demikian. Selanjutnya punten yang disebut dengan Sayyidatu Ayat, tuannya ayat. Tuannya ayat adalah ayat kursi. Kenapa coba ayat kursi dikatakan tuannya ayat? Karena di dalamnya punten perkenalan, boleh dikatakan kaidah yang paling dasar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ada dalam ayat kursi. Kalau mungkin saya tidak terlalu berlebihan mengatakannya untuk ibu dan bapak, misalnya ibu dan bapak ingin melamar ke satu pekerjaan, ya. Begitu melamar satu pekerjaan, kira-kira ada hal yang dikenalkan nggak ke perusahaan itu dari kita? Ada kan? Namanya apa itu ya? CV ya, atau proposal atau apa saja. Nama fulan, lahir sekian, pengalaman kerja begini. Setelah itu ibu bapak serahkan. Setelah diserahkan, yang menentukan diterima atau tidak siapa? Mereka. Tapi yang penting ini loh saya, perkenalan diri kita untuk perusahaan itu. Punten, para ulama dengan mengatakan kenapa ini disebutnya adalah Sayyidatu Ayat, karena ini adalah Allah memperkenalkan diri kepada kita dalam ayat ini. Anda ingin tahu siapa Allah? Allahu wali, punten, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang mana? La ta'khudhuhu sinatu wa naum. Allah yang mana? Lahu ma fis samawati wa fil ardi. Subhanallah. Allah yang mana? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Allah yang mana? Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah yang mana? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Allah yang mana? Wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi kalau disebutkan setiap kalimat yang ada di dalam ayatul kursi ini adalah siapa aku, kata Allah. Anda ingin tahu siapa aku? Ini. Setelah Allah berikan proposalnya, Allah berikan ini aku, perkenalan kepada kita, diakhiri oleh Allah setelah ayat itu apa? Setelah wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Setelah itu apa? La ikraha fiddin. Artinya apa? Nggak ada paksaan dalam agama. Ini aku, terserah kamu terima aku, kamu nggak terima aku, terserah. Itu kalimatnya. Jadi dengan menyebutkan subhanallah, ketika kata-katanya disebutkan apa dalam surat dalam ayat kursi ini, perkenalan Allah kepada kita. Allah memperkenalkan siapa aku, kata Allah inilah, lihat, makanya disebut Sayyidatu Ayat. Kenapa? Karena segala sesuatu paling tidak apa yang menceritakan dan ingin tahu siapa Allah di situ adanya. Di situ adanya di mana? Di ayat kursi. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Semoga jadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Allah ibarik fiik. Iya. Dengan menyebutkan kata-katanya dengan seperti itu, Allahu Akbar. Iya. Dengan kalimat yang indah yang diucapkan oleh para alim ulama, ini adalah Sayyidatu Ayat. Apa Sayyidatu Ayat itu? Adalah tuannya ayat. Masya Allah. Selanjutnya, asrafu ayati fil Quran. Ayat yang paling mulia yang ada dalam Al-Quran. Ini tidak berbicara surah ya, tapi tentang berbicara ayat. Sampai banyak termasuk Abu Dzar, termasuk Abul Mundzir dengan mengatakan kata-katanya
Surat yang termulia yang ada, ayat yang termulia yang ada dalam Al-Quran ini adalah ayatul kursi. Ada satu peristiwa terjadi kepada Abu Hurairah. Simpan kata-kata ini baik-baik karena ini adalah kisah sahih. Di Madinah dikumpulkan yang namanya apa? Hasil zakat. Jadi hasil zakat itu dikumpulkan. Setelah hasil zakat itu dikumpulkan, disimpan dalam satu gudang. Ketika dikumpulkan dalam satu gudang, Abu Hurairah menjaga gudang itu. Ya Abu Hurairah, jaga gudang ini baik. Dijaga gudangnya, dikunci, tertidur Abu Hurairah. Saat Abu Hurairah tertidur, subhanallah, saat Abu Hurairah tertidur, ngedengar ada kersak, 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 kersak. Bangun, begitu bangun, dilihatnya ada pencuri, ditangkap. Ditangkap sama Abu Hurairah, dipegangnya. Lalu pencuri itu dengan mengatakan, maafkan aku, maafkan aku. Kata Abu Hurairah, saya akan bawa kamu ke Rasulullah SAW untuk dihadapkannya dan akan diadili. Jangan, jangan, jangan. Maafkan aku mencuri ini karena biarlah bapakku sakit, ibu sakit, anak-anakku belum makan. Tolonglah lepaskan aku. Ya baik, aku akan lepaskan kamu. Tapi janji, iya, jangan mencuri lagi. Baik, aku tidak akan mencuri lagi. Lepas. Subhanallah. Habis sholat subuh, Rasulullah habis sholat bertanya, ya Abu Hurairah, dikatakan ma fa'alta bi asirikal barihah. Ya Abu Hurairah, apa yang telah kau lakukan kepada tawananmu semalam? Tawanan itu apa? Pencuri yang ditangkap. Abu Hurairah mengatakan, aku lepaskan ya Rasulullah. Kenapa kamu lepaskan? Karena dia mencuri terpaksa. Mereka terpaksa apa? Karena itunya sakit, ini sakit, dia belum makan, makanya terpaksa dia mencuri. Rasulullah menjawab mengatakan, kadzab. Innahu kadzib, sesungguhnya dia bohong. Lalu dia mengatakan innahu kadzib wa huwa raji. Au kama qala, dia ini dusta dan dia akan balik lagi. Dia itu dusta dan nanti dia balik lagi. Maksudnya balik lagi ngapain? Curi. Abu Hurairah tertidur lagi. Begitu lagi tidur, kersak bangun, tangkap orang yang kemarin. Oh, kamu mencuri lagi katanya. Ini terakhir saya tidak akan mencuri lagi. Ini kepepet saya mencuri. Terakhir saya akan nggak mencuri lagi. Benar terakhir. Benar ya? Iya, dilepaskan lagi. Selesai sholat subuh, Rasulullah kembali melihat lagi dan Rasulullah jumpa dengan Abu Hurairah dan Rasulullah bertanya, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang telah kau lakukan kepada tawananmu semalam?" Dia bilang, "Tawanan semalam aku lepaskan ya Rasul." Kenapa? Karena dia sudah berjanji terakhir tidak akan mencuri lagi. Dan bukan hanya dia terakhir tidak mencuri lagi, tapi dia apa? Dia ini kasihan, lagi kesulitan, makanya dia mencuri. Rasulullah jawab, dusta dia, dan dia akan balik lagi. Subhanallah. Tidur, malam ketiga, kersak ditangkap. Beneran orang yang itu lagi ternyata. Ditangkap lagi. Kata Abu Hurairah, nggak percaya mau ngomong apa aja. Hujah alasan kamu karena kamu miskin, nggak bakalan dengar. Alasan kamu karena keluarga kamu sakit, nggak bakalan dipercaya. Pokoknya apapun yang kamu keluarkan alasannya, nggak bakalan saya percaya. Ditangkap. Pokoknya saya akan laporkan kepada Rasulullah. Dia bilang, baik, jika engkau tidak percaya lagi dengan alasanku kenapa aku mencuri, saya akan berikan satu ilmu, satu nasihat. Jika kamu mengamalkannya, maka tempat ini akan aman daripada pencurian. Oh iya, kalau gitu apa? Coba nasihat apa? Tapi dengan syarat, bebaskan aku. Bisa dipahami ya? Baik, aku akan bebaskan kamu, tapi kamu janji mau menasihati saya. Iya, dibebaskan. Apa nasihatnya? Jika engkau membaca ayat kursi sebelum tidurmu, maka tempatmu akan aman dari berbagai macam gangguan lahir ataupun batin. Asal membaca ayat kursi. Ya itu. Cuma itu doang. Bebas. Pas pagi, panggil sama Rasulullah. Ya Abu Hurairah, apa yang telah kau lakukan kepada tawananmu? Sudah dilepaskan lagi ya Rasulullah. Kenapa dilepaskan lagi? Karena dia menasehati saya dan saya berjanji. Saya itu haus nasihat. Saya haus ilmu. Nggak apa-apa asal dia kasih nasihat. Asal dia kasih ilmu, nggak apa-apa saya bebaskan. Ditanya oleh Rasulullah, memangnya nasihat apa? Dia bilang begini, katanya sih, saya juga nggak tahu benar atau enggak. Katanya pencuri itu dia bilang, subhanallah, ini pencuri kasih nasihat luar biasa. Pencuri kasih nasihat sama sahabat lagi.
luar biasa. Ini sahabat dinasihatin sama pencuri, luar biasa. Memang sih yang paling gampang dikerjakan oleh manusia mah apa coba? Nasihatin orang gampang nggak nasihatin orang? Gampang nasihatin orang mah. Ada dulu tuh ada yang kena narkoba kan kasusnya ditangkap, habis ditangkap lalu bebas dari narkobanya, terus diangkat jadi duta apa tuh? Duta narkoba gitu maksudnya biar jadi penasehat gitu ya. Langsung di Bandung tuh di seminar dia bicara hati-hati bahayanya narkoba, kapoklah dengan narkoba karena narkoba bla 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 ngomong habis selesai sorbu tepuk tangan cepret istirahat di kamar narkoba lagi ketangkep lagi kan jeblos lagi penjara. Subhanallah, nasihatin mah gampang. Coba orang yang teler yang mabok suruh ceramah di sini, jangan mabok ya. Dia lagi mabok. Subhanallah, luar biasa. Saya pernah ada pengajian di mana waktu itu saya lupa ya, tapi di daerah-daerah kalau nggak keliru daerah Cipinang, daerah mana gitu. Malam-malam tapi ya daerah Betawian. Daerah apa Pulau Gebang apa Pulau Gadung saya lupa. Selesai pengajian, subhanallah, malam sekali tuh. Jam 11 baru tuntas. Jadi saya pulang ini agak gelap-gelap tempatnya. Kebetulan pokoknya ada perlu diberesin kok, ada nggak enak di mobil, kecerak ada apa ya gitu. Turun kebetulan ada orang gampang berarti nggak terlalu takut gitu ya kan, ada orang. Ternyata orang tuh lagi pada mabuk. Begitu saya turun, ini lagi pada mabuk. Dia bilang, kayak pakai peci gitu kan, Ustadz ya, wah ini mabuk nih. Saya bilang nih, bang sehat, Tad doain ya biar gue jadi anak soleh. Tyler jadi anak soleh. Iya doain jadi anak soleh. Terus dia bilang apa lagi? Pokoknya apa tiga kata gitu ya. Yang pertama doain jadi anak soleh ya. Iya. Terus apa lagi? Pokoknya saya lupa. Tapi yang saya ingat dia bilang doain ya biar aku jadi anak soleh ya. Iya. Oh ya terus dia bilang gini, gimana sih caranya ngapalin Quran? Masih lagi gitu masih ingat Quran lagi. Saya bilang biasa aja bang. Saya juga buru-buru nih betulin di belakang bagasi belakang kurang jegrek gitu. Jadi kalau bagasi belakang kurang dulu kan duk bunyi gitu. Jadi turun dulu, sengaja saya turun di mana ada orang biar nggak biar nggak terlalu takut gitu jalannya. Atau malam lah jam 11:30 segala macam. Tiba-tiba, Ustadz ya, iya doain biar aku jadi anak soleh. Siap bang. Pasti hafal Quran ya. Gimana sih caranya ngapalin Quran? Iya. Oh bener. Satu lagi dia bilang gini, ibadah yang bener loh, banyak macam-macam. 3 bener, ibadah, Quran, doa anak soleh. Lagi teler masih sanggup begitu. Saking gampangnya nasihatin itu, nasihatin mah gampang, subhanallah. Jadi bunda yang paling gampang dilakukan oleh manusia itu apa? Nasihatin orang. Yang kedua apa coba? Yang kedua yang paling gampang itu apa? Mencela, menghina, gampang banget menghina mah. Subhanallah, gampang. Coba suruh menghina, suruh mencela, gampang. Dia begitu begini, ya susah. Paling gampang menghina sama punten nasihatin orang, mudah itu dilakukan. Subhanallah. Nah, ini seorang pencuri menasihati menasihati sahabat. Abu Hurairah pulang dinasihati. Yang dinasihatinya Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah bilang, aku lepaskan ya Rasulullah. Kenapa kamu lepaskan? Karena dia menasihati saya ya Rasulullah. Kan saya haus ilmu. Dijawab, apa nasihatnya? Dia bilang, tahu ya Rasulullah, tahu benar tahu enggak. Tapi dia bilang kepada saya, apa katanya? Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat dia, di mana dia tinggal, dia akan dijaga oleh Allah lahir dan batin. Tidak akan pernah ada yang mengganggunya ketika orang itu sebelum tidur membaca ayat kursi. Lalu Rasulullah menjawab, sadaqaq wa huwa kadzub. Sadaqaq wa huwa kadzub. Jawaban 3 kali Rasulullah mengatakan, apa yang kamu katakan itu benar. Tapi apa yang diperlakukan oleh orang itu dusta, bohong. Kamu benar, tapi dia dusta. Maksudnya apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah, kamu tahu 3 kali orang itu datang kepadamu dan mencuri lalu kamu lepaskan. Dia mencuri kamu lepaskan. Dia mencuri kamu lepaskan. Kamu tahu siapa orang itu? Tidak ya Rasulullah. Dia adalah setan. Dia adalah setan. Ia datang kepadamu dan pertama kamu tangkap, yang kedua kamu tangkap, yang ketiga kamu tangkap dan tanpa ampun, dan dia membuka rahasianya.
memberikan ilmu yang benar kepadamu. Karena siapapun yang membaca ayat kursi, asimallahu fi lailatih, Allah akan jaga di malam hari itu. Subhanallah. Baca ayat kursi. Bahkan beberapa riwayat, kalaulah seandainya ibu bapak membaca ayat kursi di tempat itu, seandainya ada bencana yang sangat dahsyat, apa angin ribut, apa banjir, apa gunung meletus, Allah akan jaga tempat itu karena tidur dengan membaca ayat kursi. Subhanallah. Indah sekali ayat kursi ini, sampai dikatakan bahwa asyraf, yang paling mulia ayat. Selanjutnya apa lagi? Dengan mengatakan Allahu Akbar, sepertiga Al-Quran turunnya pada malam hari. Kenapa dikatakan ayat kursi? Karena ayat kekuasaan. Ini tentang masalah keutamaan-keutamaan yang ada tentang ayat kursi. Makanya jangan lupa untuk membaca ayat kursi setiap habis sholat, sebelum tidur baca ayat kursi. Dan ini yang selalu didawamkan oleh Rasulullah SAW. Keutamaannya luar biasa. Kalau setelah sholat dibaca ayat kursi, Allah akan jaga punten daripada saat sakaratul mautnya Allah atur. Masya Allah, Allah yang mengaturnya. Wahai malaikat, beginikan, begitukan, beginikan, beginikan. Ini adalah ketika malaikat akan mencabut nyawa. Yang keduanya lagi apa? Tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan sorga bagi orang yang selalu membaca ayat kursi setiap habis sholat, kecuali apa? Kematian. Mati, sorga. Masya Allah. Kita bahas sekarang. Allahu Akbar. Lihat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya singkat-singkat untuk membaca tafsiran yang ada ini. Saya ulangi lagi dengan mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau terjemahan enaknya, karena waktu yang sangat simpel, tapi ibu bapak harus tahu makna intinya. Allah, tidak ada ilah. Allah, langsung Allah perkenalkan Allahu. Ya, jadi langsung nama Allahnya diperkenalkan. Di ayat pertamanya Allahu, subhanallah, agar tahu kita semuanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah. Allah la ilah, tidak ada yang wajib diibadahi dengan ibadah yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Dia yang mana? Huwa al hayyul qayyum. Apa al hayy? Apa al qayyum? Dengan kata-kata Al-Hayyul Qayyum aja tegas dan luar biasa. Al-Hayy itu adalah yang menghidupkan dari segala-galanya. Hidup, berfungsi. Yang membuat segala-galanya berfungsi. Ada mata. Mata itu bisa mati. Kenapa? Karena tidak berfungsi untuk melihat. Telinga bisa mati karena tidak berfungsi. Jadi yang menghidupkan segala sesuatu yang ada dalam tubuh ini Hayy. Al-Hayy itu yang menghidupkan segala sesuatu yang ada di tubuh ini, segala sesuatu yang ada di tanah, segala sesuatu yang ada di air, segala sesuatu yang ada di bumi dan di luar bumi, yang dihidupkan oleh siapa? Al-Hayy. Subhanallah. Ya Hayyu ya Qayyum. Pernah kan kita memanggil ya Hayy, ya Allah yang maha menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan segala-galanya. Punten, kita punya otak. Subhanallah. Tapi pernah nggak punya ide? Mentok ide kita ini. Mau melakukan apa lagi? Pernah nggak itu? Pusing, nggak ada jalur yang untuk dikerjakan. Maka mintalah kepada ya Hayy, ya Allah yang menghidupkan. Bukan menghidupkan nyawa saja, tapi apa? Menghidupkan segala sesuatu mendapatkan fungsi yang sebenar-benarnya. Dia adalah Allah Al-Hayy. Subhanallah. Jadi kalau ibu bingung harus apa dikerjakan, bapak harus bingung di perusahaan di mana, ya Hayyu. Ya Hayyu, ya Hayy, karena Allah yang menghidupkan segala-galanya. Lalu dilanjutkan Al-Qayyum. Apa Qayyum? Apa Qayyum? Ya, dalam bahasa Indonesianya apa di situ diartikan? Apa? Dengan disebutkan ya Hayyu ya Qayyum, yang menghidupkan kekal. Qayyum itu adalah yang continue, Qayyum, nggak berhenti, terus gini, coba punten. Allah menghidupkan manusia sejak zaman Nabi Adam ya, sampai sekarang masih ada nggak yang dihidupkan oleh Allah? Sampai yang akan datang masih ada nggak? Itu Al-Qayyum. Qayyum, terus menghidupkan. Jadi Allah yang maha menghidupkan segala-galanya dan terus menerus. Hari ini ada berapa bayi yang terlahir? Hari ini ada berapa anak burung yang netes? Hari ini ada berapa
anak ikan yang dikasih nyawa. Hari ini ada berapa kuncup bunga yang baru keluar. Hari ini ada berapa kehidupan dimulai. Kalau saya tanya, kira-kira hari ini ada berapa kehidupan yang mulainya hari ini? Banyak kan kira-kira? Banyak. Pas saya bicara, insya Allah ada yang sedang melahirkan sekarang. Pas saya bicara, insya Allah saat ini kita ngumpul, insya Allah pas hari ini ada punten, ada kehidupan baru, baik itu di binatang, baik itu di atas tanah, di bawah tanah, di dalam air, entah berapa miliar kehidupan yang mulainya hari ini. Al-Hayy, dan besok ada lagi, besok ada lagi. Kok bisa? Karena Allah Al-Hayy yang menghidupkan segala-galanya dan tidak berhenti, terus Qayyum. Masya Allah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para alim ulama menyampaikan tidak ada nabi siapapun kecuali saat kesulitannya meminta kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Bahkan dalam beberapa riwayat disampaikan ketika Nabi Musa akan menghantamkan tongkatnya, melontarkan tongkatnya untuk menjadi apa? Ular. Ya Hayyu ya Qayyum, lempar, berubah. Masya Allah, ular. Ketika tongkatnya akan dihantamkan ke laut untuk menjadi apa? Jalan. Ucapan yang diucapkannya, ya Hayyu ya Qayyum, berubah jadi jalan. Nabi Isa alaihissalam ketika akan menghidupkan orang yang sudah mati, Nabi Isa katanya, ya Hayyu ya Qayyum. Subhanallah, setelah bismillah pastinya, setelah minta izin kepada Allah, setelah minta ridho Allah. Subhanallah, kata-kata ya Hayyu ya Qayyum itu luar biasa, kata-kata yang sangat dahsyat dan luar biasa. Para nabi, para rasul, ya Hayyu ya Qayyum itu selalu keluar dari lisannya. Kenapa? Karena ini yang Allah perkenalkan, Allahu la ilaha illahu. Subhanallah, la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Bukan ayat, baru kalimat, satu kalimat itu saja, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah. Selanjutnya lihat, untuk tahu Allah tiada ilah kecuali Allah, yang mana Allah ini selalu menghidupkan dan tidak pernah berhenti dan terus menerus, termasuk kita. Kita boleh jadi wafat, tapi apa? Keturunan tetap akan turun itu Al-Qayyum terus. Selanjutnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjutkan apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu. Ta'khudhuhu itu punten, Allah tidak perlu. Karena Allah tidak pernah, bukan tidak pernah. Kalau nggak pernah tuh nanti ujung-ujungnya bisa perlu tuh. Tapi la ta'khudhu, Allah tidak perlu dan nggak pernah perlu. Allah tidak mengenal, lebih enak lagi tuh. La ta'khudhuhu sinatun, wala, Allah tidak mengenal ngantuk dan tidak mengenal tidur. Kenapa? Karena tidak pernah dan memang nggak perlu. Allah itu nggak perlu ngantuk dan nggak perlu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Artinya sinah itu apa? Ngantuk. Naum artinya tidur. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sinah itu bukan ngantuk, tapi bisa diartikan juga ngantuk. Tapi sebenarnya sinah itu begini nih. Kalau ada orang di mobil atau di Jumatan tuh biasanya tuh banyak tuh, lagi sholat Jumat begini nih. Nah itu sinah itu. Itu sinah, ngalenyap. Ya. Apa ini gini nih, kalau gini nih, lagi gini. Nah itu sinah. Iya, nunutan atau apa ya? Sekerjep gitu ya. Jadi begini, nah itu sinah. Allah ini nggak pernah begitu dan nggak perlu begitu, apalagi tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Subhanallah, Allah ini tidak maka daripada itu. Kalau Allah sinah dan Allah naum, tidur, rugi kita. Pas kita lagi doa, Allah lagi tidur. Lagi doa, kata malaikat, ente mah nggak pas sih. Kata malaikat, kenapa? Setiap ente lagi doa, Allah lagi tidur. La haula wala quwata illa billah. Nggak mungkin. Ataupun kita lagi berbuat amal baik, begitu dicek di amal baik kelak di akhirat, perasaan saya pernah itu, pernah ini, kok nggak ada. Iya sih, waktu itu Allah lagi tidur. La haula wala quwata illa billah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah ini nggak perlu dan nggak pernah sinah, juga nggak pernah tidur. Subhanallah. Ini pernah satu kisah Nabi Musa alaihissalam berpikir dalam hatinya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak perlu ngantuk ya. Allah nggak perlu ngantuk. Ada dalam perasaan, kan Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kan. Nabi Musa dalam hatinya begini,
Allah mengantuk? Hanya tersirat begitu saja. Allah tahu, ya Jibril, didik Musa. Kenapa? Dia bertanya dalam hatinya, Allah tidak ngantuk. Turun Jibril, assalamualaikum ya Musa. Waalaikumsalam. Tolong jaga, pegang botol. Botol, pegang. 2 dipegang gini. Sebentar, jaga sebentar, berangkat. Nabi siapa? Berangkat siapa? Jibril alaihissalam. Dalam hadis sahih, Nabi Musa memegangnya. Saat Nabi Musa memegangnya, begini. Tiba-tiba ditiupkan rasa ngantuk oleh Jibril alaihissalam. Begitu ngantuk, beberapa saat ngantuk, beradu, botol dan pecah. Begitu turun Jibril dengan mengatakan, mana botolnya Musa? Maaf, pecah. Kenapa? Ngantuk. Dijawab oleh Jibril dengan mengatakan, bisa dibayangkan kalau Allah ngantuk berapa planet yang tabrakan. Subhanallah. Berapa planet yang tabrakan. Bumi gimana muternya kalau Allah lalai saja sebentar. Padahal di angkasa ini kecepatannya cepat apa lambat? Cepat sekali kecepatannya, subhanallah. Kecepatannya sangat cepat, berputarnya bumi, berputarnya Merkuriusnya, Venusnya, Saturnusnya, Uranusnya, Neptunusnya, Plutonya, dan segala macam gugusan galaksi itu dengan kecepatan yang luar biasa. Subhanallah. Tapi punten, Allah tidak pernah tidur dan tidak perlu ngantuk dan tidak perlu tidur. Kenapa demikian? Itulah keindahannya. Kalau seandainya Allah tidur, kalau seandainya Allah ngantuk, kata Jibril, ini udah berapa kali jatuhnya bumi ataupun bentroknya planet. Baru saat itu Nabi Musa mengatakan, astagfirullah, astagfirullah, kata Nabi Musa. Jadi dengan mata la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Mananya, kapapun Anda ibadah kepada Allah, mau ngeluh apapun, jam berapapun, saat apapun, Allah siap mendengarnya. Masya Allah, enak. Maka yang paling enak itu, bahkan Allah hargai wanasun niyam. Ketika manusia apa? Tertidur. Ketika manusia tertidur, ibu bapak bangun, Masya Allah, apapun yang ibu bapak minta saat manusia tertidur, kata Allah dalam hadis kursinya dengan menyebutkan fima yarwi an rabbih, siapa yang mau minta harta aku kasih, kata Allah. Yang mau minta ampunan aku kasih, yang minta rezeki aku kasih, yang minta ilmu aku kasih, yang minta kedudukan aku kasih. Itu ketika malam apa sepertiga malam ataupun seperempat ataupun sebelum subuh, minta di waktu apa? Tahajud. Ketika waktu tahajud minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wan nasuniyam la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Punten ayahanda bunda, apa yang ada dalam pikiran ketika kita tahu dan yakin kalau Allah ini tidak perlu ngantuk dan tidak pernah ngantuk dan tidak perlu tidur dan tidak pernah tidur? Ada perasaan apa dalam hati? Senang? Apa biasa saja? Coba jawab perasaan dalam hati. Ketika Allah tidak perlu tidur dan nggak pernah tidur, Allah nggak perlu ngantuk dan tidak pernah ngantuk, yang ada dalam hati kita begitu yakin la ta'khudhu sinatu wala naum, Allah ini apa yang ada dalam hati? Ya, merasa senang dan merasa diawasi bagi orang mukmin. Kenapa? Karena dia semakin senang. Kapanpun mau curhat pasti dengar. Apapun yang dikerjakannya Allah tidak akan salah menilai. Tenang saja. Makanya dikatakan al-imanu billahi, iman kepada Allah itu dahsyat sekali. Kalau orang sudah beriman, waduh nyaman. Kenapa? Allah yang selalu melihatnya, Allah yang selalu menilainya, dan Allah yang selalu memberikan nilai-nilai kepada kita. Subhanallah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Subhanallah. Apapun yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Samawat. Punten saya sampaikan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dalam kenyataannya ayat ini adalah ayat yang selalu dibaca oleh para alim ulama tadi saat mau tidur baca. Lalu apa lagi? Setelah sholat dibaca. Disebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ma fis samawat, samawat artinya adalah, kita bisa selalu bicarakan samawat itu apa? Langit. Ardi itu bumi. Tapi kalau melihat dari bahasa syak yang ada dalam Al-Quran, kalimat samawat itu artinya adalah hal-hal yang di luar bumi itu samawat. Berarti arti yang ada lahu ma fis samawati, kepunyaan Allah lah apa-apa yang di luar bumi, wa ma fil ardi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di dalam bumi. Kalau misalnya lahu ma fis samawat dan
kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Di langit itu maksudnya apa? Kita tahu cuma langit 1, 2. Padahal punten, di atas langit ada langit, di atas langit ada langit, di luar langit pun ada galaksi yang lainnya. Maka para alim ulama banyak yang merojihkan lebih jelas tentang samawat adalah apa-apa yang di luar bumi. Samawat artinya yang di luar bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, maknanya adalah kepunyaan Allah lah dari apa-apa yang di luar bumi dan apa-apa yang ada di dalam bumi. Subhanallah. Yang di luar bumi itu banyak-banyak. Sekarang saya tanya, lebih banyak mana yang di dalam bumi apa di luar bumi? Di luar bumi lebih banyak. Dan itu milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang di luar bumi milik Allah, dan yang ada di dalam bumi milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Selanjutnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Subhanallah. Yashfa' itu artinya apa? Syafaat. Tapi intinya ayahanda bunda, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Siapa sih? Tidak ada di antara siapapun makhluk Allah yang dapat memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Kadang-kadang orang keliru minta syafaatnya kepada malaikat. Ya malaikat, berikan syafaatmu kepadaku. Ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepadaku. Itu salah. Ya Nabi Muhammad, berikan syafaatmu kepadaku. Juga keliru. Kita beri syafaat, minta syafaat itu kepada siapa? Pada Allah. Iya, ya Allah, berikan syafaat Muhammad kepadaku. Maka dikatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Tidak ada orang yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat ini atas izin siapa? Allah. Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Selanjutnya, coba ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Punten. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik itu lahir batin, depan belakang, Allah Maha tahu. Punten saya sampaikan untuk ayahanda bunda. Ada dalam Al-Quran dengan tegas firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak pernah ada orang yang terlepas dari apa yang telah dilakukannya kecuali ada raqib atid yang selalu mencatat dan melihatnya dan selalu mengawasinya. Imam Ahmad saat beliau sakit, beliau gini sakitnya, aduh gitu tuh sakitnya tuh, aduh sakit. Saat itu murid-muridnya datang, lalu kata Imam Ahmad, aduh tolong bacakan hadis. Siapa tahu dengan membaca hadis saya lebih konsentrasi untuk mendengarkan hadis ini. Dibaca oleh murid-muridnya, disampaikan oleh Imam Taus. Dalam perkataannya, dalam hadisnya Rasulullah SAW dengan menyebutkan ataupun punten kata-kata yang disampaikan oleh Imam Taus dengan mengatakan apapun yang diucapkan oleh manusia itu tertulis dalam buku catatan kita. Apapun yang terucap itu tertulis. Maka ketika ibu bapak sakit, aduh, tertulis dalam kitab kita, aduh. Maka saat itu Imam Ahmad merubah kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika kita sakit, dipijitkah? Kita sakit, sedang direfleksikan. Jangan, aduh, sayang, catatannya tulisannya aduh. Tapi katakan apa? Allah. Jadi tulisannya Allah. Bisa dipahami ya? Maka punten, ada perkataan yang bermanfaat disebut dengan zikir, ada perkataan yang mubah, ada perkataan yang maksiat. Semua-muanya tercatat. Apa yang kita ucapkan ini semuanya tercatat. Subhanallah. Kalau ibu berbicara dengan mengatakan, bapak berbicara astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, itu tercatat semuanya. Tercatat semuanya, tercatat. Tidak ada yang tidak tercatat. Semua tercatat apa yang telah kita ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini adalah perkataan dari para alim ulama. Apapun yang ibu bapak bacakan, ucapkan yang baik-baik itu tercatat semuanya. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, apapun yang ibu bapak ucapkan yang mubah,
pun tercatat. Itu ala qaulil arjah. Misalnya ibu nanya dengan mengatakan perkataannya nyantai saja, begitu ketemu, apa kabar, gimana sekarang kabarnya, baik, kita nanti besok kita makan di mana, makan siang di mana, itu semua tercatat walaupun perkataannya mubah. Iya, apapun yang diucapkan oleh kita itu akan tercatat. La haula wala quwata illa billah. Dan yang ketiga, apapun yang kita ucapkan yang jelek-jelek juga tercatat. Jadi tidak ada ucapan yang kita ucapkan, tidak ada yang kita lakukan kecuali semuanya tercatat. Ada catatannya. Hanya tinggal berpikir saja kita dengan mengatakan selama kita hidup ini sudah berapa kali ucapan yang baik kita ucapkan, dan sudah berapa kali ucapan buruk kita ucapkan, dan berapa kali perkataan mubah kita keluarkan, karena semuanya tercatat. Semua tercatat. Kita ngobrol saja cuap-cuap sana sini, ngobrol sana sini. Ketika yang haram masuknya catatan haram. Ketika yang mubah masuk catatan mubah. Ketika yang bagus catatan yang zikir. Kira-kira dalam buku catatan 3 ini yang udah penuh yang mana? Hah? Yang udah penuh yang mana? Catatan zikirnya, catatan mubahnya, apa catatan dosanya? Kayaknya mubahnya ya. Ngobrol tuh aneh aja. Pokoknya yang nggak manfaat itu pun tercatat. Subhanallah, ini yang mubahnya udah berapa kali ganti buku. Yang mubah udah berapa kali ganti buku, subhanallah. Tapi yang tidak baiknya, la haula wala quwata illa billah, jauhi. Paling tidak ketika berbicara dengan dengar tausiah seperti ini, apa dan apa yang didengarkan itu yang baik-baik, maka yang tercatat adalah kebaikan yang ada. Subhanallah. Punten, saya pernah bertanya seorang guru kami dengan mengatakan, Syekh, kalau Syekh ini Masya Allah, ada guru kami namanya Syekh Habib Khayyat. Pagi beliau sudah ada di masjid beliau ngaji. Setelah itu jam 8 nunggu murid-muridnya datang. Setelah itu selesai, sekali ngajar itu bukan 1 jam 2 jam, jam 8 selesai zuhur. Hebat, luar biasa itu. Jadi habis subuh ngajar, ke rumah sebentar, futur tuh makan apa, sarapan, masuk lagi ke satu ruangan, boleh dikatakan madrasah dia, ngajar, duduk, dan subhanallah itu sampai jam 11 punten. Sampai jam 11, dari 8, 9, 10, 11 3 jam duduk di situ. Dan setelah itu apa? Jam 11 pada keluar, dia tidur sejenak. Setengah 12 dia bangun. Di situ langsung ke masjid. Habis sholat, habis di masjid, subhanallah, punten. Habis langsung apalagi? Tausiah lagi. Kira-kira nyampe jam setengah 3, makan sejenak. Setelah itu subhanallah, punten, asar. Iya, dari asar mulai lagi. Maghrib makan tidak, hanya sedikit. Isya lanjut lagi, kira-kira jam 11. Dan itu rutin begitu. Saya tanya, Syekh, kira-kira ucapan yang diucapkan begitu, catatannya udah ganti berapa buku ya? Beliau dengan mengatakan, subhanallah, yang enak mah yang dengerin. Kenapa? Orang yang dengerin apa yang mendengarkan, yang apa yang diucapkan itu masuk nggak semuanya? Setelah masuk, paham kan? Seolah-olah ini lisan mengikutinya, maka apa yang diucapkan, yang mendengarkan semuanya sama. Asal yang mendengarkannya mengerti apa yang diucapkan, satu saja syaratnya. Nggak usah ngalelewek, tahu ngalelewek? Ngikutin itu, misalnya kata gurunya mengatakan, dengan mengatakan yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka Allah akan jaga tentang kematiannya. Paham kan bunda? Nggak usah ibu untuk memahami kata-kata saya tadi, ibu bapak nggak usah siapa yang, nggak usah dihafalin. Bunda dengan paham saja, ibu seperti sudah mengucapkannya, bapak seperti sudah mengucapkannya. Beliau dengan mata, enakan yang dengar kayaknya. Kenapa? Yang dengar mah pahalanya sama-sama yang mengucapkan. Subhanallah. Tapi ingat, yang dengar itu kadang-kadang susah, konsentrasinya berantakan. Berantakan kadang-kadang konsentrasi. Lagi denger gini, udah jam segini lapar ngeliat, subhanallah. Udah gini, lihat anak sudah telepon lagi, mah di mana, bingung, subhanallah. Lagi denger gini, ingat besok, ingat apa, konsentrasi juga repot. Makanya jangan harap orang yang sedang duduk di majelis taklim juga tenang, belum tentu. Iya, seperti kalau orang berbuat maksiat kadang tenang apa enggak? Orang sedang berbuat maksiat juga kadang-kadang tidak tenang kalau tidak berpengalaman. Iya, subhanallah, tidak tenang ataupun takut ketahuan segala macam, bla 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 segala macam. Sama, lagi berbuat baik juga nggak tenang. Kadang-kadang ada saja
itu dan ini dan ini dan itu. Maka punten, kalau yang lagi pengajian, ketenangan yang ada dan ditenangkan dalam hati itu pengajian yang paling top. Masya Allah. Dan kalau berbuat maksiat, tenang dengan perbuatan maksiatnya, itu pun maksiat yang paling top. Apanya? Dosanya. Benar. Sampai Rasulullah kan pernah bilang, lihat Rasulullah pernah bilang begini. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, jelas dengan kata-kata yang diucapkan Rasulullah, ada dari umatku melihat pahala yang begitu menjulang dan begitu tinggi, dia pede, dia senang dengan mata, ya Rabb, ini pahalaku. Kata Allah, yaitu pahalamu. Tapi sejenak dia mengedip, begitu melihat, hilang pahalanya. Lenyap pahalanya. Ditanya oleh Rasulullah, kalian tahu apa yang menyebabkan pahala itu hilang? Subhanallah. Sekejap, ya Allah, pahala saya banyak banget. Iya, kedip, hilang. Oh, kemana ya Allah? Hilang. Apa penyebabnya, kata Rasulullah? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Penyebab daripada pahala itu hilang karena dia punya perbuatan maksiat yang selalu dia lakukan dan dia merasa tenang dengan perbuatan maksiat itu. Aman. Padahal Allah Maha tahu terhadap perbuatan maksiat siapapun. Ada nggak orang yang aman, merasa aman berbuat maksiat? Ada nggak kira-kira? Perbuatan apa? Terserah, aman. Nggak ada orang yang tahu, nggak ada yang tahu. Nggak ada orang yang melihat, nggak ada orang yang memaham, nggak ada orang yang mengerti. Siapa saja orang berbuat maksiat lalu dia merasa aman terhadap perbuatan maksiatnya, hati-hati, hilang amalan soleh itu. Walaupun kajabali tihamah, kata Rasulullah, walaupun seperti gunung menjulang, itu akan sirna ketika orang ini punya perbuatan amal jelek dan dia merasa aman dengan perbuatan jeleknya. Apa saja, apa saja, apa saja, hati-hati. Iya, apalagi sekarang banyak media yang mungkin orang banyak tidak tahu kecuali dirinya dan yang melaksanakannya. Iya kan? Iya. Dengan apa saja? Dengan internetnya. Mungkin nggak merasa ada orang tidak tahu padahal Allah tahu. Ada sekarang judi pakai internet, ada? Ada. Merasa temannya lain tidak tahu, nggak tahu padahal dirinya lagi judi. Nggak ada yang tahu. Tek-tek begitu ada orang tek-tek dipindahin, yang ini naik, ini turun. Subhanallah, tek-tek segala macam, segala macam. Kenapa demikian? Mengerikan sekali. Siapapun yang merasa aman dengan perbuatan maksiatnya, hati-hati terancam dengan hilangnya amalan yang dia punya. Astagfirullah. Saya lanjutkan. Iya, dengan menyebutkan kata-katanya jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi saya sampaikan. Ya. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui dari apa yang terjadi kepada diri Anda ataupun apa yang di belakang dan apa yang akan datang. Ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maksudnya yang sekarang ataupun yang akan datang Allah tahu. Kalau ada orang yang so tahu tentang masa yang akan datang, itu adalah pendusta yang sangat besar. Punten saya sampaikan, tidak ada orang yang tahu tentang masa yang akan datang. Ibu bapak yang berbahagia, kalau ada orang yang tahu, sok tahu tentang masa yang akan datang, punten-punten. Boro-boro ibu bapak mau menjawab besok apa yang terjadi, 2 hari yang akan datang apa yang terjadi. Saya tanya yang sudah berlalu aja pasti bingung. Ini hari apa nih? Hari Sabtu ya. Saya tanya, hari Sabtu kemarin jam segini ibu bapak pakai baju apa? Lupa kan? Iya, pakai baju apa ya? Sabtu kemarin pakai baju apa? Ayo, bingung kan? Subhanallah. Sekarang saya tanya, jam segini kemarin, punten, minggu, nggak usah yang minggu, hari kemarin nih, hari kemarin hari apa? Hari Jumat, jam segini, bapak ibu sedang mengucapkan kata-kata apa jam segini? Bingung juga kan? Iya, jam segini ngapain? Nggak bisa. Sekarang mau coba-coba mengetahui yang akan datang, orang yang lalu aja kita bingung. Yang berlalu saja kita tidak tahu. Bahkan bukan hanya sekedar yang berlalu kita tidak tahu, punten-punten, yang nampak aja kita nggak tahu. Apalagi yang gaib. Coba kalau misalnya saya sampaikan, di luar begitu keluar insya Allah lihat pohon. Saya tanya, kelihatan nggak pohonnya? Terlihat ya. Saya tanya daunnya ada berapa? Bingung padahal nampak. Oh itu mah bukan punya kita. Ya sudah, yang ibu bawa punya, bulu mata. Berapa bulu mata yang kita punya? Tiap hari ngaca kan? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Yang jelas-jelas saja kita bingung. Apalagi mau tentang yang gaib. Maka tidak ada yang pernah mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya.
Lalu di sini dengan jelas Al-Qur'an menegaskannya, subhanallah, tegas kata-katanya dengan mengatakan tadi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, punten, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Iya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada orang yang bisa mengetahui tentang keilmuan apapun kecuali Allah yang kasih ilmu itu. Siapapun ilmu yang kita miliki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Selanjutnya ini nih, lanjutkan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu. Makanya di sini dengan mengatakan kekuasaannya bisa. Punten. Ada juga mengartikan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi, keutamaan ilmunya. Ilmu Allah itu lebih luas daripada apa-apa yang di luar bumi dan apa yang ada di dalam bumi. Ada yang mengatakan kekuasaan Allah, ada yang mengatakan keilmuan Allah, terserah apa saja. Karena apa? Karena biasanya orang yang berilmu itu yang berkuasa. Baik ilmu baik atau ilmu buruk itu tetap bisa berkuasa. Coba, ada ilmu baik bisa berkuasa, tapi ilmu buruk lebih hebat misalnya, tetap aja malah ilmu yang buruk itu akan berkuasa. Jadi dengan mengatakan kata-katanya subhanallah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, mananya dengan tegas, pegang baik-baik oleh kita bahwa Allah ini punten memiliki kekuasaan lebih daripada apa yang ada di luar bumi dan apa yang ada di dalam bumi. Dilanjutkan, wala yauduhu hifdzuhuma. Apa artinya wala yauduhu? Wala yauduhu artinya adalah tidak merasa apa ya? Wala yauduhu itu nggak berat sama sekali, itu ringan. Maknanya nggak ngaruh dalam istilah gini. Wah, Allah capek ya ngurusin bumi ini, nggak. Allah nggak cukup waktunya untuk ngurus bumi, tidak. Wala yauduhu hifdzuhuma, maknanya la yuthqiluhu wala yashukku alaih, tidak memberatkan kepadanya dan tidak membuat dia sibuk karena mengurus bumi dan apa-apa yang ada di luar bumi. Jadi sama sekali nggak ngaruh. Jadi kalau misalnya dengan mengatakan Allah ngaruh ya, kenapa? Udah agak sedikit capek sekarang, nggak ada. Kalau mesin saja pertama baru kerja bagus, tapi mesin itu sudah 4 tahun 5 tahun mulai apa? Mulai haus, mulai rusak segala macam. Nah, wala yauduhu hifdzuhuma, Allah mengatur langit, bumi dan segala-galanya itu wala yauduhu, enggak membuat repot, enggak membuat susah, sama sekali enggak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa huwal aliyyul azim, karena Allah ini maha tinggi dan maha agung. Wa huwal aliyyul azim. Subhanallah. Jadi kalau dengan menyebutkan ayat kursi ini ternyata proposal dari Allah Subhanahu wa taala, coba kita tanyakan dengan perkataannya. Siapa Allah? Allah adalah la ilaha illa huwa. Ya kan? Yang mana Allah ini? Al-Hayyul Qayyum. Allah yang mana? Allah yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah yang apa? Allah yang lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah yang mana? Allah yang man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Allah yang mana? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Terus Allah itu apa? Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Selanjutnya Allah itu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Terus Allah itu bagaimana? La wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi ayat yang sangat ringkas ini, iya, subhanallah, yang sangat ringkas ini, yang hanya dalam satu ayat 255, nomor 255 ayat 255 dalam suratul Baqarah, ini adalah mengenalkan siapa Allah. Setelah Allah kenalkan kepada kita siapa Allah, baru Allah katakan apa? La ikraha fiddin. Kata Allah, la ikraha fiddin. Apa artinya? Nggak ada paksaan kok buat agama. Kamu mau iman boleh, nggak juga apa-apa. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Kenapa? Udah jelas kok yang hak sama yang batil itu. Sekarang saya tanya kepada ibu bapak, di depan kita sudah jelas belum antara hak dan batil?
Antara benar dan salah sudah jelas belum? Sudah jelas. Mau ikut benar-benar, mau ikut salah-salah, tapi pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Dengan kejelasan mau ikut benar dan mau ikut salah, ibu sudah tahu jelas antara benar dan salah. Bapak sudah paham antara jelas dan antara benar dan salah. Tidak menjadi satu jaminan orang yang tahu benar terus bisa mengikuti kebenaran. Tidak menjadi satu jaminan orang yang tahu kesalahan lalu dia hindari kesalahan. Tidak jadi satu jaminan. Bahkan justru ketika tahu yang benar, ketika yang tahu salah, tetap aja punya kepentingan yang lain. Iya, karena Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, untuk agama nggak ada paksaan. Mau hak batil nggak ada paksaan. Tapi ingat ya, aku sudah sampaikan antara hak dan batil. Pertanyaannya, punten, kenapa ya bisa begitu? Ibu bapak mau tahu kenapa ya kita tahu benar malah kita tinggalkan, kita tahu salah malah kita kerjakan? Ada apa ya? Kenapa ya? Jawabannya simpel. Lanjutkan dengan ayat berikutnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat. Subhanallah. Ini kalau mau menghafal dan tahu tentang ayat kursi, agar tahu dalamannya artinya harus sampai 200 sampai ayat 257. Baru paham maknanya. Bahwa ayat itu merupakan proposal, bahwa ayat itu merupakan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini loh aku. Setelah Allah terangkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan selanjutnya setelah dikenalkan ini loh aku, kata Allah, terus Allah jawab la ikraha fiddin, aku nggak maksa ya, terserah kamu mau ngapain. Iman boleh, nggak iman juga boleh. Kenapa? Karena kejelasan sudah saya sampaikan. Al-Quran sudah ada di depan Anda. Para nabi sudah kami utus. Nabi tidak ada, para alim ulama sudah ada, para kiai sudah ada. Ikuti, terserah, tidak ada paksaan. Tapi ya Allah, saya sudah tahu kok yang benar, bagus. Dan saya pun sudah tahu yang salah, bagus. Tapi tidak jadi satu jaminan Anda tahu benar lalu Anda bisa berada di jalan yang benar. Tidak bisa jadi satu jaminan Anda tahu yang salah terus Anda bisa menghindari yang salah. Justru terkadang Anda tahu salah malah Anda cimeblak di situ. Apa cimeblak itu ya? Anda betah di situ, Anda duduk di situ, iya. Dan Anda tahu itu adalah benar, malah Anda pergi dari situ. Punten, kok bisa ya Allah? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat. Kenapa? Karena di dunia ini nggak pernah akan ada perdamaian, gencatan senjata antara pasukan Allah dan pasukan setan. Punten, jin, punten, setan, iblis pernah nyerah nggak? Wahai para alim ulama, setan sama iblis menyerah hari ini. Perdamaian, terserah Anda mau melakukan apa saja, kami diam. Begitukah iblis? Tidak. Di mana di situ ada orang yang berpengaruh dalam syariat, langsung setan iblis menggodanya bagaimana cara menghancurkannya. Iya, begitu. Setiap di situ ada yang baik, mesti di situ ada yang buruk. Ketika di situ ada yang buruk, mesti di situ ada yang baik. Selalu begitu. Dan itu adalah kehidupan yang ada di muka bumi ini. Punten, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Allah jadikan setiap nabi itu ada apa? Musuhnya. Ya kan? Setiap nabi ada musuh. Ada nggak nabi yang lenggak-lenggok santai dakwahnya? Ayo umat iman, ayo, kata umatnya. Ayo iman, ayo kita sholat, monggo. Ada yang begitu? Sekarang kita berjuang, siap. Nggak ada. Setiap nabi ketika berjuang mesti ada apa? Mesti ada rintangannya, mesti ada ujiannya, bahkan sampai diusir dari kampung halamannya, bahkan sampai dihinanya. Biasa. Karena apa? Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Nabi aja ada musuhnya. Nggak ada nabi santai-santai. Oh Nabi silakan datang, kata Nabi, kalian beriman kepada Allah, siap. Besok kita bangun masjid, ayo. Kita besok ini ada perintah dari Allah untuk zakat, ayo. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo. Subhanallah, mesti ada musuhnya. Menentang. Bagaimana Nabi Nuh ditentang, bagaimana Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa ditentang, bahkan Nabi Muhammad SAW bagaimana ditentangnya. Subhanallah. Di situ Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Di bumi ini ada pasukan Allah yang tidak akan pernah menyerah.
Siang malam selalu berjuang untuk menarik manusia dari gelap menjadi terang. Menjadi terang. Dari gelap tarik ke terang. Dari gelap terang. Tapi punten, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Tapi ingat, orang kafir juga nggak tinggal diam. Gimana caranya dari terang tarik ke gelap? Dari terang tarik ke gelap. Jadi akhirnya apa? Bolak-balik. Yang terang ditarik ke gelap, yang gelap tarik ke terang. Maka saya bisa menyaksikan sendiri di luar majelis taklim di Rumil ini, tapi banyak. Saya banyak menyaksikan karena majelis itu hadir ya, berputar. Tahun ini yang lagi rajin dia hilang, ada yang baru. Yang baru tuh hilang, yang dulu datang lagi. Begitu nggak tuh di majelis taklim? Begitu nggak pengurus majelis? Begitu. Datang nih yang lama, yang baru-baru, wajahnya ini semuanya. Nanti tuh let's hilang. Batang baru, baru. Yang baru hilang, yang dulu tuh datang lagi. Terus berputar. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nuri minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Enggak apa-apa. Yang penting asal pengajarnya aja, enggak pindah-pindah ada. Subhanallah, kalau pengajarnya kadang-kadang nanti joget, kadang-kadang nanti jadi apa, itu jadi bingung nantinya. Iya. Subhanallah. Tapi dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, begitulah di mana-mana majelis taklim. Subhanallah. Tapi ada juga tuh yang istiqomahnya itu terus jalan, tapi variasinya bergantian. Ini hilang, ini datang. Yang ini hilang, ini datang. Selalu begitu. Itulah kehidupan yang ada. Kenapa? Itulah yang disebut dengan ada pasukan Allah dan ada pasukan setan. Ketika ibu bapak tidak sanggup untuk menjadi pasukan Allah, jadilah orang pencinta pasukan Allah. Begitu ya. Kalau tidak bisa menjadi pasukan Allah, saya pencinta pasukan Allah. Subhanallah. Kalau belum bisa menjadi pencinta pasukan Allah, jangan yang membenci pasukan Allah. Itu saja sudah cukup. Para orang-orang yang hadir di majelis taklim atau para ulama, para kiai, para pendakwah, nggak didengerin nggak apa-apa, lumayan. Nggak dibenci juga udah uyuhan. Uyuhan itu apa ya? Sudah apa ya? Sudah mendingan gitu ya. Subhanallah. Jadi tidak disenangi nggak apa-apa, tapi jangan dibenci. Mudah-mudahan bisa disenangi, bisa-bisa lagi Pak, mudah-mudahan lagi. Banyak guru-guru kita kan, kiai kita, subhanallah. Bahkan ada sahabat kami, ketika saya katakan ngisi saya nggak bisa, di mana, di anu, oh masjid itu ya, saya nggak mau ke sana. Kenapa? Nggak enak. Kenapa? Ternyata masih ada pilih-pilih. Kenapa? Saya ketika tausiah di sana, ya saya tausiah yang ngobrol-ngobrol, yang itu ini, yang ini, yang itu ini. Jadi akhirnya apa? Saya kapok di sana lagi. Insya Allah ada 100 orang yang hadir di situ, 99 ngobrol, 1 orang yang dengar, itu aja yang didakwahinya. Bisa dipahami seperti itu. Jadi jangan mengira yang banyaknya, jangan melihat orang yang ngobrolnya, tapi cari orang yang mau belajarnya. Lakukan saja itu, nggak apa-apa. Mendingan orang punten Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh berdakwah, ini telinganya dimasukkan aswabi'ahum, digini. Kalau Nabi Nuh bicara gini, Nabi Nuh bicara begini, ditutup telinganya. Kenapa? Dia nggak mau dengar. Sekarang apakah ada para dai, para tausiah, ketika lagi tausiah langsung orang ini di depannya? Ada begitu nggak? Nggak pernah. Iya, biarin aja. Yang penting siapa tahu 1 jam, lalu 40 menit dia nggak konsentrasi, tapi 15 menit dia konsentrasi, lumayan. Alhamdulillah. Oh iya, lumayan dia mendengarkan segala macam. Kenapa? Ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pun, dan sahabat Rasul mengatakan, ijlis bina wa nu'minu sa'ah. Duduk sebentar, yuk kita beriman sejenak saja. Subhanallah. Saya tadi di punten, tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa untuk bermaksud apa-apa, tadi habis dari sana ketemu teman, terus ke depan Cinere itu kan suka ada makanan-makanan bubur-bubur gitu di depan Cinere itu. 2 orang laki-laki duduk sini depan saya bersama ibunya, sambil makan bubur atau makin apa, dibacakan Injil. Iya, jadi anaknya 2 di sini, ibunya baca. Doa adalah segala macam. Ya, cuma saya kan ini ngelihatnya, saya dengar ini. Nguping juga saya, punten. Iya, saya nguping juga. Oh, Injil itu yang dibaca. Iya. Sampai anaknya sambil makan gini dibacain Injil. Subhanallah.
dibacain Injil, lagi makan apa itu? Bubur apa dimsum saya nggak paham gitu ya. Cuma makan begini, ibunya dengan telaten yang membacakan dan Injilnya di bawah 2. Catatan bukan Injil ya, tapi kalau kita mungkin bacaan agama kita ya, bacaan agama yang buat kita apa bahasa hukum apa gitu, dia baca. Ini ada lagi ini, anaknya sambil makan. Mana ya? Iya, subhanallah. Sampai lagi makanannya dibegitukan. Kita pernah nggak nasihatin orang baca? Nah, kata Imam Syafi'i, udah mah bosen mah, bingung sampai lagi ngaji. Di rumah juga ada susah, di mana susah? Saya katakan sama anak saya, dia bilang tuh lihat tuh, lagi belajar. Ikut belajar? Bukan. Itu bukan ikut belajar, itu lagi belajar agama Nasrani. Subhanallah. Saya bilang jangan sampai kalah, dibacakan. Tadi dibacakan. Dan agak keras bacakannya. Dan saya kebetulan saya paling dekat dengan itu, wah saya dengar. Apa dia juga mungkin biar nasihatin saya atau gimana? Saya dengar aja, subhanallah. Ngajakin atau gimana? Tapi sebegitunya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi ingat, kenapa tidak ada paksaan? Karena sudah jelas antara hak dan batil. Sekarang kita pilih. Karena apa? Susah banget. Karena di situ ada pasukan Allah dan ada pasukan setan. Dua-duanya berebut. Kita ini mau di posisi mana? Maka punten, ayat kursi ini merupakan proposal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesulitan, pantas. Kenapa coba? Karena ada pasukan Allah dan ada pasukan setan. Subhanallah. Tapi mentang-mentang sudah dengar begitu melihat ada yang maksiat, pasukan setan. Subhanallah. Wah, begitu keluar gitu, pasukan Allah kita ini, oh aduh pede banget, subhanallah. Tapi mudah-mudahan benar-benar kita menjadi pasukan Allah yang dapat mengangkat derajat diri kita dan keluarga kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan insyaallah kehadiran kita majur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya dan saya sampaikan jangan lupa untuk selalu membaca ayat kursi. Paling tidak selesai habis sholat, sebelum tidur baca ayat kursi karena ini merupakan satu hal yang luar biasa. Yang insya Allah tanggal 31 ya, kalau ibu bapak mau mendaftarkan anaknya untuk kelas apa yang sudah tutup, Sighar sama TK sama SD sudah tertutup karena pakai kuota, iya 50 orang saja. Tapi kalau untuk per kelompok 50 orang, jadi per kelompoknya 50 orang. Untuk TK sama SD sudah habis kuotanya, hanya tinggal SMP sama SMA sama kuliah masih ada beberapa bangku kosong, silakan. Jadi kalau punya anaknya yang mau dimasukkan segera dimasukkan karena kita daftarnya pakai online juga, akan diadakan tanggal 31. Berarti punten kalau misalnya tidak kebagian ya mohon maaf karena memang tempat yang terbatas. Jadi kita seperti kemarin itu sebenarnya sudah hampir jadi itu Rumil mau mengembangkan di sana satu rumah untuk apa? Untuk kajian daripada Abnai ini sudah di DP-in, nggak jadi ya sudah nggak apa-apa, dibalikin lagi DP-nya ya alhamdulillah nggak apa-apa. Mas Erwin tuh udah nutup waktu itu, udah siap gitu, udah di DP-in, udah DP, udah pakai kwitansi. Sebetulnya kita menang ya kalau dari secara hukum ya, sudah menang segala macam gitu. Tapi nangis subuh habis gini. Iya sudah deh kalau gitu ya dah. Mas gimana nih mas? Ya udah nggak apa-apa balikin ya, udah ditarik lagi. Jadi akhirnya ya dengan fasilitas yang tidak terlalu besar, makanya kita akan membinanya itu hanya di per kelompok tuh 50 kelas atfal dan sighar sudah iya ada 4 kelompok, berarti yang belum full hanya tinggal 2 kelompok lagi, SMP, SMA sama kuliahan. Seperti itu. Insyaallah nanti kita akan bahas dengan lebih baik lagi di sana. Insyaallah nanti programnya bisa lihat di BBM. Kalau mau bertanya tentang masalah program ini silakan add saja di pin Abnai ya. Nomor pinnya adalah nanti aja, saya nggak hafal. Iya. Mudah-mudahan sekali lagi apa disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.